Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutarlati Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita menyampaikan tadabbur Quran. Hari ini kita mengungkap pesan Allah, yaitu pada surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lakhafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Shadaqallahul azim. Saudaraku, dalam detik-detik kita memperingati Hari Nuzul Quran pada bulan Ramadan tahun ini, tentu kita bersyukur masih diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita sampai pada Ramadan tahun 1443 Hijriah. Setiap detik-detik nuzul Quran, kita selalu memperingati dengan mengisinya melalui berbagai ceramah keagamaan dari ustadz, dari para kiai, dan juga para guru yang mengisi kegiatan di masjid. Tadi ayat yang kami bacakan bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang benar-benar sungguh-sungguh memeliharanya. Artinya, kalaulah ada niat orang yang ingin merubah, apakah berkenaan dengan tulisan-tulisannya, sampai juga permaknaannya, atau juga tafsirnya, demikian juga terjemahannya, itu pasti akan ketahuan kalau itu ada campur tangan manusia di dalamnya. Ini sudah jaminan Allah. Dia yang menurunkan, dan Dia yang sangat-sangat memeliharanya sampai akhir zaman. Artinya tidak ada keraguan dalam pemeliharaan daripada ayat Al-Quran ini. Sudah banyak kasus orang yang mencoba memutarbalikkan ayat-ayat Al-Quran, tapi semuanya kandas dan tidak akan berhasil. Banyak mencoba membelokkan makna, terjemahan, tafsir, itu juga tidak akan berhasil. Karena apa yang sudah tertuang dalam ayat, tafsirnya sudah jelas, tidak bisa diputar kemana-mana. Walaupun ada juga Al-Quran yang ditafsirkan dengan cara bebas, dengan cara pandang tertentu. Hari ini Al-Quran sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Tercatat sampai tahun 2000-an ini ada sekitar 120 bahasa yang sudah menerjemahkan Al-Quran. Demikian juga bahkan di Indonesia itu ada hampir sekitar 20 terjemahan Al-Quran yang dibuat dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Sunda, Jawa, bahkan juga beberapa bahasa yang dari negeri timur di Indonesia juga sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerahnya. Di Sumatera juga demikian, ada yang bahasanya bahasa Minang, ada juga terakhir dikembangkan bahasa Sumatera Selatan, bahasa Melayu, Sumbaksel. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa Al-Quran itu sudah sangat diterima oleh masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa belum semua orang mengamalkan, belum semua orang menjadikan pegangan hudal linnas di dalam kehidupan. Padahal Al-Quran jelas sekali dikatakan bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Quran itu adalah untuk manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya apakah mereka beriman atau tidak, Islam atau tidak, artinya Al-Quran itu bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan kemanusiaan. Sesuai keberadaannya, Rasulullah dan Al-Quran ini adalah rahmat bagi semesta alam. Artinya tidak melihat golongan, tidak melihat kelompok, tidak melihat latar belakang agama. Karena dia adalah berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Pun begitu juga isinya apa? Adalah bayinat, penjelasan-penjelasan tentang semua kehidupan manusia.
apapun yang dibutuhkan manusia, Al-Quran sudah mengcover semua kebutuhan manusia. Di dalam dia menjalani kehidupan dunia yang fana, kehidupan di bumi ini yang penuh dengan dinamika dan juga penuh dengan berbagai keterpengaruhan dunia. Al-Quran sudah memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana menyikapi kehidupan dunia yang fana ini. Demikian juga Al-Quran berisi Furqan, pembeda yang sangat jelas. Kebenaran kelihatan jelas dengan benar. Kezaliman, kejahatan kelihatan jelas. Apa yang diungkapkan Al-Quran. Dan kezaliman, kejahatan, dan kebatilan. Artinya tidak ada yang disembunyikan oleh Al-Quran. Semuanya diungkap secara terang benderang. Semuanya diuraikan dengan jelas. Maka itu dikatakan dia adalah hudal linnas. Dia petunjuk bagi kehidupan manusia. Saudara, di dalam sejarah, misalnya katakan seorang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, seorang pemuda yang sangat tegas, keras, demikian juga sangat lantang menolak kehadiran Islam dan Quran. Satu ketika beliau hendak membunuh Rasulullah yang mendakwahkan Islam dengan Al-Quran ini. Di tengah jalan, dia menuju ke rumah Rasulullah, mencari Rasulullah. Ada seorang sahabat berkata, "Wahai Umar, engkau hendak kemana?" "Aku mau mencari Muhammad. Aku akan membunuhnya. Karena dia merusak, melakukan perpecahan di kalangan masyarakat. Dengan dakwah Islamnya, yang sudah banyak orang-orang yang terpengaruh dengan dakwah ini disampaikan oleh Muhammad ini. Maka itu akan mencarinya, akan membunuh Muhammad." Kata sahabat ini, "Wahai Umar, ketahuilah adikmu yang perempuan dan suaminya itu sudah memeluk Islam. Dia ikut dengan ajaran Islam dan Al-Quran." Mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat tadi, adiknya dan suaminya memeluk Islam, maka beranglah Umar, emosilah Umar, merah padamlah mukanya. Akhirnya dia ingin mencari Muhammad, lalu dia berputar ke rumah adiknya, menemui adiknya yang perempuan dan suaminya. Datang di depan rumahnya, dia terjang itu pintu, dia masuk, lalu dia mendengar adiknya membaca Al-Quran. Yang dibaca itu adalah surat Toha, ayat 1-8. Yang mana isi ayat ini adalah Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, dan menunjukkan eksistensi dan kekuasaannya. Mendengar ayat yang dibacakan oleh adik Umar ini, bergetarlah Umar. Tidak kuasa untuk melakukan apapun. Padahal ketika masuk dia marah, bahkan sempat dia memukul adiknya itu sampai berdarah. Lalu dia ingin merampas Al-Quran yang dibaca oleh adiknya ini. Lalu adiknya bilang, "Tidak boleh, engkau harus dalam keadaan bersuci, baru boleh menyentuh Al-Quran." Terus adiknya membaca surat Toha itu ayat 1-8. Setelah mendengar adik membaca surat Toha ini, bergetarlah seluruh tubuh Umar mendengar ayat yang dibacakan itu. Lalu Umar pun terduduk, tersungkur, sambil dia mengatakan, "Antarkan aku kepada Muhammad. Aku ingin memeluk Islam." Begitulah seorang Umar, seorang pemuda yang tegar, masih usia 27 tahun. Seorang pemuda yang keras, ganas. Sampai-sampai kalau dalam sebuah kisah, malaikat Mungkar Nangkir pun takut dengan Umar. Sampai merubah perilakunya yang dari kasar sampai menjadi perilaku yang sangat lembut ketika dia menanyakan umat Nabi Muhammad SAW. Saudara, Umar mendapatkan hidayah. Hidayah adalah bagaikan hamparan hidangan. Siapa yang ingin, dia akan memperoleh hidayah itu. Bisa dengan doa, bisa dengan tawadu, bisa dengan kepasrahan, tawakal kepada Allah SWT. Umar bin Khattab
pernah didoakan oleh Rasulullah SAW agar mendapatkan hidayah dan menjadikan Umar ini menjadi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah doa Rasulullah ini Allah kabulkan. Allah buka hati Umar, Allah berikan hidayah sehingga dia masuk ke dalam Islam. Dan dari sekian banyak sahabat, Umar inilah yang selalu mendampingi kemana-mana Rasulullah berdakwah. Tidak pernah tinggal, setiap Rasulullah berangkat dakwah, Umar ada di samping Rasulullah SAW. Begitulah kesetiaan Umar yang luar biasa pada Rasulullah dalam mengemban misi dakwah Islam dan misi dakwah Al-Quran. Saudaraku, semoga dengan nuzul Quran ini mengingatkan kita betapa Al-Quran itu adalah asyifa, obat bagi lahir dan batin. Dia juga adalah obat bagi kesadaran kita yang menjauh dari Allah. Dengan kita berkomunikasi dengan Allah, dengan membaca Al-Quran ini, maka kesadaran kita akan muncul, kesadaran kita akan tumbuh, mendekat pada Allah SWT. Semakin kita tidak pernah berdialog dengan Allah melalui komunikasi dengan kalamnya, makin jauhlah kita dengan Allah. Dan semakin kita jauh dari kesadaran, semoga Ramadan kali ini membuat kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan kalamnya, makin berkomunikasi dan berdialog setiap hari dengan Allah. Karena tatkala nanti hari berbangkit, dia menjadi teman setia kita, mendampingi kita mulai dari alam kubur sampai yaumil kiamah. Tatkala tidak ada pertolongan satupun dari makhluk kecuali syafaat Rasulullah dan pertolongan Allah SWT. Al-Quran salah satu teman setia kita, mendampingi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.